Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama pemerintah daerah Maluku Utara kembali menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Rapat kali ini melibatkan sebanyak 37 OPD lingkup provinsi, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, dan instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah Maluku Utara. Berlangsung di Auditorium Alwi Salim Al-Hadar, Kantor PUPR Malut, di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Rapat yang dipimpin langsung Asisten Deputi Menko Marves, Ikram Sangaji, didampingi Kepala Dinas PUPR Malut Saifuddin Juba dan Kepala Bapeda Salmin Janidi. Disampaikan Asisten Deputi Ikram Sangaji, langkah koordinasi digelar Kemenko Marves sebagai bentuk langkah keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan Kota Baru Sofifi menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara. Sehingga pentingnya berdiskusi dengan pemerintah daerah dan juga unit kerja pemerintah pusat yang berada di Provinsi Maluku Utara, kata Ikram. Dijelaskannya, berdasarkan arahan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, meminta pemerintah daerah Maluku Utara dan pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk TNI Polri, agar bisa berkantor di Sofifi. Tujuannya eksistensi pemerintah secara penuh bisa berlangsung untuk Kota Baru Sofifi. Usai menggelar pertemuan, tim Kemenko Marves didampingi Kepala Bapeda Salmin Janidi, Sekretaris Dinas PUPR Malut Iswan Idrus serta sejumlah kepala balai dan unsur TNI Polri meninjau langsung infrastruktur di Sofifi. Di antaranya peninjauan Gedung Polda Malut di Desa Durian, Kecamatan Oba Utara, Gedung Kejati Malut, Gedung Kantor Pertanahan, Kompi TNI dan Gedung Polairut. Kunjungan atau verifikasi lapangan ini menindaklanjuti hasil rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 9 dan dilanjutkan dengan rapat teknis pada tanggal 15 dan juga rapat lanjutan tanggal 22 Agustus tahun 2022, kata Ikram. Lebih lanjut disampaikan, berbicara tentang pemerintah Maluku Utara, Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, tidak hanya pada unit atau OPD saja, tapi juga ada unit-unit kerja pemerintah pusat di Maluku Utara. Diharapkan tidak bisa terpisah dari pemerintahan daerah Maluku Utara. Semuanya termasuk TNI, Polri harus bersinergi agar mendorong percepatan Kota Baru Sofifi bisa segera terwujud. Nanti hasilnya peninjauan membentuk tim untuk verifikasi di lapangan dan mendorong semua unit kerja pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tidak lagi menjadikan perbatasan sarana dan prasarana sebagai pertimbangan untuk kendala aktivasi jalannya roda pemerintahan di Sofifi. Nantinya kita akan mendorong Sofifi sebagai ibu kota baru ibu kota Provinsi Maluku Utara. Jelasnya, Tim Liputan Jurnal One TV. Sebenarnya bukan berkunjung ya, tapi kita ingin melihat langsung dan berdiskusi dengan pemerintah daerah dan juga unit kerja pemerintah pusat yang berada di Provinsi Maluku Utara. Kita ingin melihat existing perkantoran dan perumahan serta infrastruktur lainnya. Jadi kami split dua tim khusus untuk infrastruktur perhubungan dan transportasi itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Anggaran 2022 dan perubahan ini juga kita sisipkan untuk pembebasan lahan dalam rangka untuk menjawab kebutuhan baik internal pemerintah maupun juga teman-teman dari kementerian lembaga yang ada di daerah. Memang ini kesungguhan pemerintah daerah juga dan juga pusat untuk mau mengakselerasi pembangunan khususnya di Kota Sofifi. Dan memang setiap tahapan tentu ada punya konsekuensinya. Ya tentunya konsekuensi yang paling besar adalah konsekuensi pembiayaan, kan? Pembiayaan. Di samping itu juga adalah konsekuensi tentang soal kemauan. Artinya kalau kita bergerak mau dan semua siap untuk maju, ya saya kira tidak ada hambatan. Artinya kekurangan di sana sini itu sesuatu yang biasa. Tapi kemauan itu jauh lebih penting.
mau tidak kita berada di sini. Itu yang jauh lebih penting. Oleh karena itu maka pemerintah daerah berupaya maksimal. Walaupun dengan keterbatasan pembiayaan dan dana yang kita punyai, tapi tentu kita akan sharing dengan pemerintah pusat. Infrastruktur fisik seperti perkantoran vertikal, begitu pula jalan, jembatan, air bersih juga kita tetap akan sharing antara pusat dan daerah.